Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Anan Channel ya. Hari ini saya sudah mempunyai rambut yang saya impan ke negeri Cina, yaitu ke negeri tirai bambu, yang lumayan buat pengganti topi saya kalau nggak krapus saya. Buat ini buat pengganti sehari-hari. Tapi enggak, saya bukan untuk membahas week ini ya, tapi saya akan ngebahas agak-agak sedikit agak horor ya, yang terjadi pada tahun 2010-an kali ya. Nah, waktu itu saya kan mempunyai beberapa orang teman ya di Tangerang. Nah, waktu itu kejadiannya itu pas setelah Lebaran 2 minggu kalau nggak salah. Nah, waktu itu kan kalau kalau ritual saya kalau misalkan pas Lebaran itu setelah seminggu kalau nggak 2 minggu Lebaran itu saya kan suka ke Pangandaran. Nah, waktu itu kebetulan memang saya lagi ke Pangandaran. Nah, pas saya di Pangandaran setelah saya check in hotel gitu kan ya. Nah, teman saya yang orang sini teman saya yang asli Lampung, dia ngomongin kalau temen kita katanya mau ada yang datang dari Tangerang sana. Nah, kata saya, kok dia mau ngasih kabar? Iya, katanya dia juga dadakan ngasih kabarnya. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa kata saya. Soalnya saya nggak ada di kampung, kata saya lagi di Pangandaran. Oh gitu, ya udah kata saya, kamu harus standby ya, kalau misalkan dia datang kira-kira jam 1 jam 12 itu kamu jangan sampai ketiduran, kata saya gitu. Nah, enggak lah kata dia, nggak bakalan kata dia. Iya kan, kalau misalkan kejadian kayak gitu kan kasihan, kata saya gitu. Ya nanti bingung nyari alamat. Nah gitu. Enggak katanya, ya udah kalau gitu. Kata saya mau masih di Pangandaran, nanti pulangnya di sore mungkin udah di kampung lagi, di Lampung lagi. Nah, singkat cerita, nah teman saya itu yang dari Tangerang itu dia nyampe lah ke Lampegan ya, ke itu dulu ya, ke Penyusuhan dulu ya. Kalau dulu Penyusuhan ya, kalau sekarang kan Barak ya. Nah, dia nyampe di Barak, akhirnya dia naik ojek. Nah, dia nanya ke ojeknya itu, nanya kalau dia mau ke Lampegan. Nah, orang ojeknya juga kalau udah bilang Lampegan mungkin dia tahu kan, seringan ke daerah sini kan. Nah, tapi itu sekitar jam 1 apa setengah 2 lah gitu ya. Nah, akhirnya sama ojek itu dia nanya, teman saya nanya kalau katanya itu mau ke alamat si A, katanya si, ya bilang nama samaran aja ya. Saya bilang dia bilang si Pak Jepri lah gitu ya, nama ke orangnya itu rumah Pak Jepri gitu. Oh iya, tapi saya nggak tahu katanya, kalau bukan saya tahu kata dia gitu. Akhirnya dianterin lah ke Lampegan. Ya udah katanya, ayo kita itu aja katanya ke Lampegan. Nah, udah di perjalanan. Nah, si ojeknya itu berhentinya di depan masjidnya itu masjid yang lama, bukan yang sekarang. Kalau sekarang kan masjid yang baru ya, ke di belakang. Kalau yang dulu tuh di depan, yang sekarang jadi masjid taklim. Nah, akhirnya dia berhenti di situ. Nah, kebetulan waktu itu setelah itu pas dia naik ojek itu setelah hujannya agak reda, jadi berhenti hujannya. Jadi di sepanjangnya jalan itu kebetulan nggak ada orang. Nah, akhirnya dia nyampe di masjid itu, dia kebetulan lagi HP-nya itu lowbat. Nah, akhirnya dia turun di masjid. Kali aja ada masjid pintunya yang nggak dikunci gitu kan. Akhirnya dia masuk ke pintu besi lah, yang pertama kan pintu besi dulu waktu itu. Dan dia masuk ke itu, mau masuk ke masjid, tapi si pintunya itu terkunci semua. Yang satu, yang kedua juga terkunci semua. Akhirnya dia bingung kan, mau ngecas di mana juga bingung, nggak ada buat ngecas. Nah, akhirnya dia keluar lagi dari teras masjid itu. Dia coba nyari orang gitu kan, kali aja ada yang lagi begadang apa di mana gitu kan, ketemu gitu. Akhirnya dia ke arah barat, ke arah rumah saya gitu kan, ke arah lapangan poli. Nah, dia ke arah barat sampai ke ya sebelum lapangan poli kan, kesana kan udah gelap ya. Nah, dia balik lagi, nggak ada orang. Nah, dia balik lagi ke
posisi semula. Nah akhirnya dia nyoba ke mana, ke arah timur gitu kan, ke arah yang sekarang itu gardu pos 1 ya. Nah akhirnya dari situ dia juga nggak nemuin orang. Nah dia balik lagi ke masjid yang pertama dia turunkan. Nah, akhirnya dia lama nunggu di situ sampai kira-kira jam 2 pas setengah 3 gitu kan. Akhirnya kira-kira ya jam segitu adalah nomor 2 orang, nenek-nenek sama kakek, 3 orang, nenek-nenek, kakek-kakek sama tahu cucunya, tahu anaknya lah itu. Datangnya itu dari gang yang sekarang itu madrasah, terus ada gang, terus rumahnya sekarang tuh padusun, rumahnya padusun. Nah dari gang situ kan agak gelap tuh, kalau dulu tahu, sekarang nggak tahu ya, pokoknya dari situ kan agak gelap. Nah keluarlah 3 orang itu dengan posisi dengan pakaian yang kayak mau ke sawah gitu, pakai apa, dudukui, kalau orang kampung bilang dudukui yang buat ke sawah kan, buat ngangon meri lah istilahnya gitu kan. Nah akhirnya dia pada orang itu keluar. Nah si teman saya itu seneng gitu, mau apa, ada orang gitu yang bisa diminta informasi rumah yang mau dituju kan. Akhirnya si kakek sama si nenek itu keluar dari situ. Nah ditanya sama teman saya, Pak, katanya ada tahu rumahnya si ini enggak, nama sama lagi ya, Mas Joko lah gitu kan ya, tahu rumah Mas Joko enggak, katanya gitu. Oh, dia dengan datarnya gitu si kakek itu bilang, dia sampai nunduk katanya, dia enggak denok teu kumaha tuh ari kieu teh namina teh teu tangah gitu, tungkul wae. Oh cenah, ayo cenah gitu. Dengan seneng lah dia mau dianterin kan sama si kakek sama si nenek itu. Nah di tengah jalan si anaknya itu nangis, bisa dengerin ya, nangis, si anaknya itu nangis, katanya pengen dipangku sama si nenek. Nah teman saya itu mikirnya itu kalau si anak itu cucunya kan, nggak mungkin kalau misalnya anaknya setua itu punya anak yang masih balita kan gitu. Nah akhirnya dianterin lah ke rumah si apa itu yang dituju. Nah terus si kakek itu bilang sambil masih tungkul, masih nunduk gitu katanya, tayo cenah gitu. Oh iya Pak, makasih Pak gitu. Akhirnya seneng kan, dia udah nyampe tujuan gitu kan. Akhirnya pas mau buka pintu besinya juga terkunci. Nah aduh dia bingung lagi tuh, pas nengok yang tempat si kakek yang tadi si kakek sama si nenek jalan, lah kok udah nggak ada, katanya kan barusan gitu kan, kurangnya kesananya juga baru tadi, tapi kok udah nggak ada, katanya. Aduh dia bingung lagi kan, mau ngubungin nggak ada, HP-nya lobet. Akhirnya dia di situ juga lama lagi di situ. Akhirnya datang kayak burung gagak gitu, ada burung gagak di atas. Dia juga kaget, katanya kok ada burung gagak, katanya. Dia tambah serem kan. Akhirnya dia sedang ngakirin di situ, diam aja di situ kan, udah benar rumahnya di situ. Mungkin itu udah beberapa jam dari pas dia datang ya, udah menjelang subuh kali ya, kira-kira jam 3 pas setengah 4 gitu. Akhirnya adalah satu orang yang orang sana yang mungkin dia mau sholat tahajud apa mau kehampangan istilahnya, kebelet gitu kan. Dia ada orang, katanya, dia samperin kan sama dia, katanya mau ke rumahnya si ini, katanya. Oh katanya rumahnya, kalau itu rumah kakaknya, katanya, kalau rumahnya dia di sini. Oh ya udah anterin lah, tolong anterin. Ya dianterin. Akhirnya dari situ udahlah jadi ketemu kan akhirnya. Nah itu kejadian yang ada di kampung saya, nggak serem-serem amat sih ya, cuman itu kejadian nyata yang ada di kampung saya. Mungkin di kampung teman-teman semua juga mungkin ada ya kejadian-kejadian yang semacam kayak gitu.
Nah, bisa cerita nanti di sini, bisa kita apa tanya-tanya. Kalau sekarang kan saya cerita sendiri, nggak ada narasumber, cuman saya tahu kejadiannya karena teman saya sendiri yang cerita. Nah, itu mungkin sesosok apa ya, itu mungkin jin ya, jinnya jin baik kali ya, jin Islam kali ya, yang nunjukin rumahnya benar, nggak salah. Jadi nggak istilahnya nggak dibawa, istilahnya nggak nggak bohong lah, itu si curi gitu kan, benar gitu kan nunjukinnya rumah tersebut. Nah, berarti kan itu suatu apa ya, pengalaman teman saya yang kejadian seperti itu. Nah, itu gimana, nanti teman-teman bisa cerita di sini ya, bisa sharing, saya bisa tukar pengalaman. Nanti saya itu siapa aja lah yang mau datang untuk cerita-cerita, bukan horor ya, ini sedikit ya, agak ada sedikit horor-horornya ya, yang ya agak-agak menyeramkan juga kalau buat saya. Agak merinding dulu waktu dia cerita kayak gitu tuh, agak sedikit ya, kok ada gitu ada di kampung saya gitu. Tapi ya namanya juga makhluk ya, kan ada makhluk yang nyata dan tidak nyata, itu kan ada ya. Nah, segitu aja dulu cerita dari saya, bukan cerita sih, itu kejadian nyata dulu tahun 2010-an lah. Tapi sekarang sih nggak dengar lagi ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh, cuman ya gitu. Segitu aja dulu dari saya, cerita pengalaman saya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.